saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pagi itu, udara di dalam rumah kontrakan sempit yang kami tempati terasa begitu sesak, seolah oksigen enggan masuk ke dalam ruangan yang penuh dengan kebencian. Aku terbangun dengan perasaan yang campur aduk. Hari ini adalah hari yang seharusnya menyedihkan bagi seorang istri, yaitu hari sidang perceraian pertama. Namun, anehnya, tidak ada setetes air mata pun yang jatuh di pipiku. Hatiku sudah terlalu kering, diperas habis oleh penghinaan yang kuterima selama 2 tahun terakhir. Aku menatap pantulan diriku di cermin retak yang tergantung di kamar mandi. Wajahku tampak lelah, rambutku kuikat asal-asalan, dan aku masih mengenakan daster tua yang warnanya sudah memudar. Inilah sosok Diandra, si istri miskin yang mereka kenal. Sosok yang sengaja kuciptakan untuk menguji ketulusan, namun justru menuai pengkhianatan. Di ruang tengah, suara tawa yang menyakitkan telinga terdengar. Itu suara Rian, suamiku, dan Ibu Hesti, ibu mertuaku. Mereka sedang sarapan dengan lahap, menikmati nasi uduk yang kubeli dengan sisa uang belanja terakhirku. Aku melangkah keluar kamar dengan langkah gontai, mencoba memainkan peranku sebagai korban untuk terakhir kalinya. Diandra, masih berani keluar kamar kamu? Ibu Hesti langsung menyembur begitu melihatku. Mulutnya penuh nasi, tapi itu tak menghalanginya untuk melontarkan racun. Lihat jam berapa ini? Kamu pikir siapa yang mau nyuci piring bekas makan kami? Dasar istri tidak berguna. Untung anakku Rian mau menceraikanmu hari ini. Akhirnya, beban hidup kami hilang satu. Aku hanya menunduk, meremas ujung dasterku. Maaf, Bu. Aku tadi merapikan baju-baju Rian yang mau dibawa. Halah, alasan saja, potong Rian. Dia duduk dengan kaki diangkat ke kursi, rokok mengepul di tangannya. Dia menatapku dengan tatapan jijik, seolah aku adalah kotoran yang menempel di sepatunya. Dengar ya, Diandra. Hari ini di pengadilan, kamu jangan bikin malu. Jangan nangis-nangis minta rujuk. Keputusanku sudah bulat. Aku mau hidup bahagia sama Sinta. Dia wanita berkelas, gak kayak kamu yang cuma bisa bikin rumah sumpek. Aku mengangguk pelan. Iya, Mas. Aku mengerti. Tiba-tiba, suara klakson mobil terdengar nyaring dari depan rumah. Itu pasti Sinta. Rian langsung melompat dari kursinya, wajahnya berbinar cerah, sangat kontras dengan saat dia menatapku. Dia menyisir rambutnya dengan jari, memastikan penampilannya sempurna. Nah, itu Sinta sudah jemput. Dia bawa mobil barunya loh, Bu, ujar Rian antusias pada ibunya. Ibu Hesti tersenyum lebar, memamerkan gigi-giginya yang kuning. Wah, calon mantu idaman ibu memang beda. Punya mobil, cantik, kaya raya. Nggak kayak yang Onoh, sindirnya sambil melirikku. Mereka berdua bergegas menuju pintu depan. Aku mengikuti mereka sampai ke teras. Di sana, sebuah mobil sedan merah menyala terparkir. Sinta, si pelakor itu, turun dengan gaya bak selebriti papan atas. Dia memakai gaun ketat berwarna merah, kacamata hitam besar, dan sepatu hak tinggi yang bunyi tak tiktuknya terdengar sombong di aspal jalanan kampung. Sayang, seru Sinta sambil merentangkan tangan memeluk Rian di depanku. Dia sengaja melakukannya. Dia kemudian menatapku dari balik kacamata hitamnya, lalu menurunkannya sedikit. Tatapannya penuh cemooh. Duh, Rian, istrimu ini mau ke pengadilan atau mau ke pasar ikan? Dekil banget. Rian tertawa terbahak-bahak. Biarin aja, Yang. Namanya juga orang susah. Nggak punya baju bagus dia. Aku memberanikan diri mendekat, menengadahkan tangan pada Rian. Mas, boleh minta ongkos buat ke pengadilan? Uangku habis buat beli sarapan tadi. Jarak ke pengadilan jauh kalau jalan kaki. Suasana hening sejenak. Rian, Ibu Hesti, dan Sinta saling berpandangan, lalu meledak dalam tawa. Tawa mereka begitu keras, hingga beberapa tetangga melongok dari jendela. Minta ongkos? Kamu pikir aku bang berjalan? Bentak Rian. Kasihan banget sih, Sinta berkata dengan nada dibuat-buat. Dia membuka dompetnya, lalu mengeluarkan segenggam uang receh kembalian tol. Nih, buat naik angkot.
Sisanya buat beli permen biar mulutmu nggak pahit nerima kenyataan. Prang. Sinta melemparkan uang receh itu ke wajahku. Logam-logam dingin itu menghantam pipi dan dahiku, terasa perih, lalu berdenting jatuh ke lantai teras yang berdebu. Ibu Hesti tertawa puas sambil bertepuk tangan. Ambil tuh. Mengemis kok sama suami orang. Ejek Ibu Hesti, seolah lupa bahwa Rian masih sah suamiku secara hukum dan agama sampai ketuk palu nanti. Sudah, sayang. Ayo kita jalan. Nanti telat. Biar dia naik angkot panas-panas. Siapa tahu di jalan dia sadar diri kalau dia itu gembel. Ajak Rian sambil membukakan pintu mobil untuk Sinta dan ibunya. Dah, Diandra, jangan lupa pungutin tuh recehnya. Lumayan buat beli kerupuk. Teriak Ibu Hesti dari dalam mobil. Mesin mobil menderu, dan mereka melaju meninggalkan debu yang mengepul ke arahku. Aku berdiri diam di sana, membiarkan debu itu menerpa wajahku. Para tetangga menatapku dengan iba, ada yang berbisik-bisik kasihan. Namun, begitu mobil merah itu menghilang di tikungan, bahuku yang tadi membungkuk perlahan tegak. Wajah memelas yang kupasang sejak pagi perlahan menghilang, digantikan oleh ekspresi dingin dan datar. Aku menunduk, bukan untuk memungut uang receh itu, melainkan untuk merogoh saku dasterku yang dalam. Jari-jariku menyentuh sebuah benda dingin berbahan metal dan kulit. Kunci mobil. Bukan kunci mobil biasa, tapi kunci Rolls-Royce Phantom keluaran terbaru. Aku tersenyum tipis, sebuah senyuman yang belum pernah dilihat oleh Rian maupun Ibu Hesti selama 2 tahun ini. Senyuman seorang pemangsa yang siap menerkam. Kalian pikir aku miskin? Gumamku lirih. Suaraku bergetar bukan karena tangis, tapi karena menahan adrenalin pembalasan dendam. Kalian pikir aku mengemis recehan kalian? Hari ini, akan kutunjukkan siapa yang sebenarnya pengemis. Aku berbalik masuk ke dalam rumah, mengunci pintu. Di dalam kamar yang sempit itu, aku membuka lemari baju reyotku. Di bagian paling belakang, di balik tumpukan daster lusuh, ada sebuah panel rahasia yang kusembunyikan. Aku membukanya. Di sana, tersimpan sebuah brankas kecil. Dengan jari yang lincah, aku memutar kombinasi angka. Klik. Pintu brankas terbuka. Cahaya berkilauan memantul dari dalam. Tumpukan perhiasan berlian, jam tangan mewah seharga miliaran rupiah, dan kartu-kartu black card berjejer rapi. Di sebelahnya, tergantung sebuah gaun haute couture berwarna hitam elegan yang dipesan khusus dari Paris, lengkap dengan blazer formal yang memancarkan aura kekuasaan. Aku mengambil ponselku, sebuah ponsel butut yang biasa kulihat. Tapi tidak. Aku meletakkan ponsel itu di meja dan mengambil ponsel flagship terbaruku dari dalam brankas. Aku menekan tombol panggil cepat nomor 1. Halo, Nona Diandra, suara baritone yang tegas terdengar dari seberang. Itu Kenzo, asisten pribadiku sekaligus orang kepercayaanku di perusahaan. Kenzo, ucapku dingin. Apakah semuanya sudah siap? Semua sudah siap sesuai instruksi Nona. Mobil sudah standby di jalan belakang agar tidak mencolok tetangga. Tim pengacara terbaik kita juga sudah menunggu di pengadilan. Berkas-berkas itu juga sudah saya siapkan dalam map emas. Bagus, jawabku sambil menatap cermin. Kali ini bukan melihat wanita lemah, tapi melihat sang CEO yang telah lama tertidur. Jemput aku 10 menit lagi. Kita akan membuat pertunjukan yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Aku menutup telepon. Kupandangi uang receh yang berserakan di teras melalui jendela. Hari ini, Rian akan belajar bahwa uang receh yang dia lempar tidak akan pernah bisa membeli harga diri seorang Diandra. Permainan baru saja dimulai, dan kali ini, akulah yang memegang kendali. Sambil menunggu Kenzo datang, aku duduk di tepi ranjang, membiarkan pikiranku melayang ke masa lalu. Kilas balik ini penting, untuk mengingatkanku mengapa aku harus sekejam ini nanti. Rasa sakit itu harus kualirkan kembali agar aku tidak goyah saat melihat wajah memelas Rian nanti. 2 tahun yang lalu, aku bertemu Rian di sebuah acara bakti sosial. Saat itu, aku memang sedang menyamar. Sebagai pewaris tunggal grup Mahardika yang memiliki aset di berbagai sektor, mulai dari properti hingga pertambangan, aku lelah didekati pria yang hanya mengincar hartaku. Aku ingin mencari cinta yang tulus. Cinta yang tidak memandang isi dompet atau merek tas yang kupakai. Rian saat itu tampak begitu sempurna. Dia sederhana,
Tutur katanya sopan, dan terlihat sangat menyayangi ibunya. Dia bilang dia bekerja sebagai staf biasa di sebuah perusahaan investasi. Dia tidak keberatan saat aku mengaku hanya seorang penulis lepas dengan penghasilan tidak menentu dan yatim piatu yang tidak punya warisan. Gak apa-apa, Diandra, katanya waktu itu, menggenggam tanganku di bawah sinar bulan. Aku laki-laki, aku yang akan menafkahi kamu. Kita bangun rumah tangga dari nol ya. Asal ada cinta, maka nasi garam pun aku siap. Kata-kata itu. Kata-kata manis yang membuatku luluh dan memutuskan menerima pinangannya tanpa memberitahu identitas asliku. Aku ingin memberinya kejutan di ulang tahun pernikahan kami yang pertama. Tapi ternyata, kejutan itu justru datang darinya. Kebohongan pertama terungkap 6 bulan setelah menikah. Rian selalu pulang malam dengan alasan lembur. Wajahnya selalu kusut, dan dia mulai sering membentakku jika masakan di rumah tidak sesuai seleranya. Suatu hari, aku berniat memberinya kejutan dengan mengantar makan siang ke kantornya. Dengan pakaian sederhanaku, aku mendatangi gedung perkantoran di pusat kota yang dia sebut sebagai tempat kerjanya. Betapa hancurnya hatiku saat resepsionis bilang tidak ada karyawan bernama Rian di sana. Pak Rian? Oh, dia memang pernah melamar di sini sebagai office boy, Bu. Bukan staf apalagi manajer. Tapi sudah ditolak 3 bulan lalu karena ketahuan memalsukan ijazah. Jelas resepsionis itu. Duniaku runtuh. Ternyata selama ini dia menganggur. Uang belanja yang dia berikan padaku di awal pernikahan ternyata adalah uang hasil pinjaman online yang kini bunganya menumpuk. Dan parahnya, setiap pagi dia berpakaian rapi seolah pergi ke kantor, padahal dia pergi berjudi atau nongkrong tidak jelas. Ketika aku mengonfrontasinya malam itu, dia tidak meminta maaf. Dia justru marah. Kalau kamu kaya, aku nggak perlu bohong. Diandra, teriaknya waktu itu, wajahnya merah padam. Salah kamu sendiri kenapa kamu miskin. Coba kalau kamu punya warisan tanah kaya yang aku kira, hidup kita nggak bakal susah begini. Malam itu, Topeng, suami solehnya lepas. Dia mulai menyuruhku bekerja lebih keras. Tulisan-tulisanku didesak untuk segera terbit agar honornya cair. Dan setiap kali honor itu cair, dia dan Ibu Hesti yang akan menghabiskannya. Mereka membeli baju baru, makan enak, sementara aku hanya diberi sisa untuk beli beras dan tempe. Tapi puncak dari segala pengkhianatan itu terjadi 6 bulan lalu. Saat itu sore hari, hujan turun deras. Rian pulang membawa seorang wanita. Sinta. Bu, Diandra, kenalkan. Ini Sinta, kata Rian dengan bangga. Dia investor kaya yang mau menanam modal di bisnis baruku. Dia akan sering main ke sini untuk meeting. Aku menyalami Sinta. Tangannya halus, penuh cincin emas yang mencolok. Dia menatapku dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan tatapan merendahkan yang sama seperti tadi pagi. Oh, ini pembantunya ya, Mas Rian? Tanya Sinta polos, atau pura-pura polos. Bukan, ini istriku, jawab Rian cepat, tapi nadanya terdengar malu. Dia memang agak sederhana. Maklum, orang kampung. Hatiku mencelos. Istri sendiri disebut orang kampung di depan wanita asing. Tapi aku diam saja, masih berusaha menjadi istri yang berbakti. Aku membuatkan mereka minum, menyajikan gorengan hangat. Namun, kebohongan, investor, itu tidak bertahan lama. Rumah kontrakan kami kecil, dindingnya tipis. Suatu hari, saat aku sedang memasak di dapur, aku mendengar suara-suara mencurigakan dari kamar tamu yang Rian sebut sebagai ruang kerja. Aku mematikan kompor, melangkah pelan tanpa suara mendekati pintu yang sedikit terbuka. Mas Rian nakal ih. Suara manja Sinta terdengar. Biarin, Yang. Lagian si Diandra lagi sibuk nyuci di belakang. Dia nggak bakal denger. Dasar wanita bodoh, dia percaya aja kalau kamu investor. Suara Rian terdengar diselingi tawa. Terus kapan kamu mau cerain dia? Aku nggak mau ya nikah sama kamu kalau masih ada dia. Rumah ini sempit, bau lagi. Sabar, sayang. Tunggu honor tulisannya yang besar cair bulan depan. Katanya dia dapat proyek nulis buku biografi tokoh. Lumayan duitnya bisa buat DP mobil baru kamu. Habis uangnya cair, aku tendang dia. Lagian aku juga udah muak lihat muka lusuhnya tiap hari.
Beda banget sama kamu yang glowing. Darahku mendidih. Tubuhku gemetar hebat. Bukan karena takut, tapi karena amarah yang memuncak. Sendok sayur di tanganku hampir saja kulempar. Jadi selama ini aku hanya sapi perah? Mereka menunggu uangku cair lalu membuangku? Air mataku menetes tanpa suara. Di detik itulah, rasa cintaku pada Rian mati total. Yang tersisa hanyalah abu dingin yang siap kubentuk menjadi badai. Aku mundur perlahan, kembali ke dapur. Aku tidak melabrak mereka saat itu. Tidak, itu terlalu mudah. Terlalu murah. Aku adalah pebisnis. Aku tahu kapan harus menyerang, dan kapan harus menunggu. Aku menghapus air mataku kasar. Baik, Rian. Kamu ingin uangku? Kamu ingin melihat siapa yang sebenarnya? Glowing? Akan kuberikan apa yang kamu minta, tapi dengan cara yang akan menghancurkanmu sampai ke tulang-tulangmu. Sejak hari itu, aku mulai menyusun rencana. Aku menghubungi Kenzo diam-diam. Aku mulai mengumpulkan bukti-bukti. Aku merekam setiap pembicaraan mereka, memotret setiap gerak-gerik mencurigakan mereka. Aku membiarkan mereka merasa menang, membiarkan mereka menginjak kepalaku, karena semakin tinggi mereka mendongak, semakin sakit rasa patah leher mereka nanti saat kujatuhkan. Lamunanku buyar saat mendengar suara mesin mobil yang sangat halus, hampir tak terdengar, berhenti di belakang rumah. Itu pasti Kenzo dengan Rolls-Royce-nya. Aku berdiri, menatap daster lusuh yang kupakai. Dengan gerakan cepat, aku merobek daster itu dan melemparnya ke lantai. Di balik daster itu, aku sudah mengenakan lingerie sutra yang membalut tubuhku. Aku mengambil gaun hitam mahalku dari brankas. Kainnya jatuh sempurna di tubuhku, memeluk setiap lekuk dengan anggun. Aku memoles wajahku. Tidak tebal, tapi tegas. Lipstik merah marun, eyeliner tajam, dan bedak kualitas terbaik yang menutupi wajah lelahku. Aku memasang anting berlian, jam tangan Patek Philippe, dan terakhir, kacamata hitam oversized. Sosok di cermin itu bukan lagi Diandra si upik abu. Itu adalah Diandra Mahardika, sang ratu bisnis yang ditakuti para kompetitor. Rian, Ibu, Sinta. Bisikku pada pantulan diriku. Tunggu aku. Neraka kalian sedang dalam perjalanan. Aku melangkah keluar lewat pintu belakang. Kenzo sudah berdiri di sana, membungkuk hormat saat melihatku. Selamat pagi, Nona Diandra. Anda tampak luar biasa. Sapanya. Jalan, Kenzo. Jangan sampai kita terlambat untuk melihat wajah bodoh mereka, perintahku sambil masuk ke dalam kabin mobil yang dingin dan wangi kulit mewah. Seminggu sebelum hari penghakiman itu tiba, suasana di rumah kontrakan kami terasa lebih panas dari biasanya. Bukan karena matahari yang menyengat atap seng, melainkan karena kehadiran Sinta yang semakin hari semakin merajalela. Dia sudah tidak lagi menganggap dirinya tamu. Dia bertingkah seolah-olah dia adalah nyonya besar di istana kecil yang kumuh ini. Hari itu, Rian sedang keluar sebentar untuk membeli rokok dan camilan, meninggalkan aku berdua saja dengan wanita ular itu. Aku sedang mengepel lantai ruang tamu, berlutut dengan kain pel kumal di tangan, sementara Sinta duduk santai di sofa satu-satunya yang kami miliki. Dia menaikkan kakinya ke atas meja, sepatu hak tingginya masih menempel, mengotori taplak meja yang baru saja kucuci kemarin. Dia sibuk dengan ponselnya, mengetik pesan dengan cepat sambil sesekali terkikik geli. Aku menahan napas, mencoba menulikan telinga dari gumaman-gumaman sombongnya tentang betapa dia tidak sabar menunggu Rian mendudanya. Hei, Babu, panggilnya tiba-tiba. Dia bahkan tidak sudi memanggil namaku. Ambilkan aku air dingin, yang banyak es batunya. Gerah banget di rumah gubuk ini. Aku heran kok Rian betah tinggal sama wanita membosankan sepertimu di tempat sejelek ini. Aku tidak menjawab, hanya bangkit perlahan dan berjalan menuju dapur. Saat aku sedang membuka kulkas tua yang pintunya harus dihentak agar tertutup rapat, aku mendengar ponsel Sinta berdering. Nada deringnya lagu dangdut yang keras. Dia mengangkatnya dengan nada suara yang berubah drastis. Jika tadi dia terdengar angkuh dan manja, kini suaranya terdengar panik dan berbisik-bisik. Instingku bekerja. Selama ini aku hanya diam, tapi bukan berarti aku bodoh. Aku membiarkan pintu kulkas terbuka sedikit agar cahaya lampu tidak menarik perhatian,
Lalu aku mengendap-endap mendekati partisi kayu tipis yang memisahkan dapur dan ruang tamu. Aku menempelkan telingaku ke dinding kayu itu, menahan napas agar detak jantungku tidak terdengar. "Halo? Mas, tolong dong jangan telepon terus." Suara Sinta terdengar tertahan, seolah dia takut ada yang mendengar, padahal dia pikir aku sedang sibuk memecahkan es batu di dapur. Aku bilangkan sabar. Minggu depan si Rian bakal dapat duit gono gini dari istrinya yang bodoh itu. Katanya istrinya baru dapat warisan atau honor gede, aku nggak peduli. Pokoknya dia janji mau kasih aku 50 juta buat DP mobil. Jantungku berdegup kencang. 50 juta? Rian menjanjikan uang sebanyak itu padahal saldo di rekeningnya saja minus? Dan tunggu, dia bilang Rian akan dapat uang dariku? Jadi itulah rencana mereka. Mereka pikir aku punya simpanan rahasia yang bisa mereka peras saat perceraian nanti. Sinta terdiam sejenak, mendengarkan suara bentakan dari seberang telepon yang saking kerasnya sampai terdengar samar-samar olehku. Itu suara laki-laki kasar. "Iya, aku tahu utangku di aplikasi itu udah jatuh tempo." Sinta mendesis, suaranya makin panik. "Jangan ancam sebar data aku dong. Kalau namaku jelek, gimana aku bisa nipu si Rian? Dengar ya, Rian itu tambang emasku sekarang. Dia bego banget, gampang diporotin. Asal aku puji dikit, dia langsung luluh. Sertifikat rumah ibunya aja mau dia gadai buat beliin aku tas. Padahal itu tas KW yang aku beli di Mangga 2. Dia nggak tahu bedanya." Tanganku membekap mulutku sendiri agar tidak memekik. Sertifikat rumah Ibu Hesti? Rumah peninggalan almarhum ayah Rian yang sangat dibangga-banggakan oleh ibu mertuaku itu? Rian menggadaikannya demi wanita penipu ini? Ya Tuhan, Rian benar-benar sudah gila. Dia menjual atap tempat ibunya bernaung demi seekor lintah darat yang menyamar menjadi sosialita. Namun, kejutan itu belum berakhir. Percakapan Sinta selanjutnya membuat darahku seolah berhenti mengalir. "Mas, kamu jangan cemburu dong. Aku sama Rian itu cuma akting. Aku nggak mungkin lah mau sama pengangguran banyak gaya kayak dia. Yang aku cinta cuma kamu," bujuk Sinta pada penelepon itu. "Lagian, soal kehamilan ini, Rian percaya banget ini anaknya dia. Padahal kan kita tahu ini anak kamu, Mas. Usia kandunganku aja aku palsuin. Dia girang banget mau punya anak. Padahal dia mandul kan? Nggak mandul sih, cuma jarang, jadi, aja sama istrinya. Pokoknya Mas tenang aja. Begitu aku dapat duit dari Rian dan rumah ibunya kejual, aku kabur sama kamu. Kita bayar lunas semua utang pinjol dan arisan bodong itu." Kakiku lemas. Aku harus berpegangan pada pinggiran lemari dapur agar tidak jatuh. Informasi ini terlalu banyak untuk dicerna sekaligus. Sinta bukan orang kaya. Dia terlilit utang pinjaman online, pinjol, buronan arisan bodong, dan yang paling parah, anak yang dikandungnya bukan anak Rian. Suamiku yang malang dan bodoh itu sedang ditipu mentah-mentah. Dia akan menceraikan istri yang tulus demi membesarkan anak haram dari selingkuhannya yang penipu. Dengan tangan gemetar, aku merogoh saku dasterku dan mengeluarkan ponsel. Aku menekan tombol rekam suara. Untungnya, Sinta masih sibuk berdebat di telepon, memberikan aku waktu untuk merekam bagian-bagian krusial tentang pengakuan anak dan rencana penipuannya. "Sudah ya, Rian bentar lagi pulang. Awas kalau kamu telepon lagi." Sinta mematikan telepon dengan kasar. Aku buru-buru kembali ke depan kulkas, mengambil gelas, dan mengisinya dengan air dingin. Aku berusaha menetralkan ekspresiku. Saat aku keluar membawa nampan, Sinta sudah kembali ke posisi semula, duduk dengan angkuh seolah tidak terjadi apa-apa. "Lama banget sih," bentaknya saat aku meletakkan gelas di meja. "Sengaja ya biar aku haus." "Maaf, es batunya susah pecah," jawabku datar. Di dalam hati, aku tertawa. Tertawa miris melihat betapa bangganya dia, padahal hidupnya di ujung tanduk. Dia pikir dia pemain, padahal dia hanya pion dalam permainanku sekarang. Sore harinya, saat Rian pulang, aku mendapatkan kepingan puzzle terakhir. Rian pulang dengan wajah sumringah namun gelisah. Dia langsung masuk ke kamar dan menyembunyikan jaket kulitnya di bagian paling dalam lemari, di bawah tumpukan baju-baju lama. Gerak-geriknya sangat mencurigakan. Biasanya dia melempar jaket sembarangan. Saat Rian sedang mandi,
aku masuk ke kamar. Dengan cepat, aku menggeledah jaket kulit itu. Di saku bagian dalam, aku menemukan sebuah amplop coklat. Aku membukanya. Isinya adalah surat bukti gadai dari sebuah lembaga pembiayaan non-resmi, tempat gadai pinggir jalan yang bunganya mencekik leher. Tertera jelas di sana, jaminan, sertifikat hak milik, SHM, nomor 10.294 AN Hesti Rahmawati. Nilai pinjaman, 150 juta rupiah. Jatuh tempo, 2 minggu lagi. Rian menggadaikan rumah ibunya seharga 150 juta rupiah. Uang yang sangat besar bagi mereka, namun sangat kecil jika dibandingkan dengan nilai rumah itu. Dan uang itu pasti sudah habis dimakan gaya hidup Sinta, atau untuk menutupi lubang utang Sinta yang lain. Rian benar-benar sudah buta. Dia mempertaruhkan satu-satunya aset yang dimiliki ibunya. Jika Ibu Hesti tahu, wanita tua yang sombong itu pasti akan terkena serangan jantung di tempat. Aku memotret surat gadai itu dengan ponselku. Aku memotret setiap lembar detailnya, memastikan nomor seri dan tanda tangan Rian terlihat jelas. Setelah itu, aku mengembalikan amplop itu ke tempat semula dengan rapi, seolah tak pernah disentuh. Malam itu, saat makan malam, aku memandang Rian, Sinta, dan Ibu Hesti yang sedang makan dengan lahap. Ibu Hesti sedang memuji-muji Sinta. Duh, nak Sinta ini memang pembawa rezeki. Sejak kenal kamu, Rian jadi semangat hidup. Nanti kalau sudah nikah, kalian tinggal di rumah ibu saja ya. Rumah ibu kan besar dan nyaman, gak kayak kontrakan ini, celoteh Ibu Hesti bangga. Rian tersedak nasinya. Dia batuk-batuk keras, wajahnya pucat. Dia melirik Sinta dengan tatapan takut. Sinta hanya tersenyum licik. Iya dong, Bu. Nanti kita renovasi rumah ibu biar makin mewah, jawab Sinta manis. Aku menunduk menyembunyikan senyum sinisku. Rumah yang mana, Bu? Rumah yang 2 minggu lagi akan disita rentenir karena ulah anak kesayangan ibu? Malam itu, di kesunyian kamar mandi, aku mengirimkan semua bukti rekaman suara dan foto surat gadai itu ke email Kenzo. Aku mengetik pesan singkat, Kenzo, aku sudah dapat senjatanya. Pastikan tim legal kita siap menuntut balik atas dasar penipuan dan penggelapan aset keluarga jika diperlukan. Dan cari tahu lokasi kantor pinjol tempat Sinta berhutang. Aku ingin kita yang membeli utangnya. 1 jam kemudian, Kenzo membalas, diterima, Nona. Kami akan segera memproses pengambil alihan utang tersebut. Jadi, secara teknis, saat sidang nanti, Nona adalah pemilik utang Nona Sinta. Kita bisa memenjarakannya kapan saja. Aku menatap layar ponselku dengan puas. Senjata sudah di tangan. Pelurunya sudah terisi penuh. Tinggal menunggu waktu yang tepat untuk menarik pelatuknya. Aku tidak hanya akan menceraikan Rian. Aku akan menghancurkan ilusi yang mereka bangun, lapis demi lapis, sampai mereka telanjang di hadapan kenyataan yang menyakitkan. Malam sebelum sidang perceraian itu adalah malam terpanjang dalam hidupku. Di luar, hujan turun rintik-rintik, menciptakan irama monoton yang menemani kesunyian di dalam kamar sempitku. Di ruang tengah, Rian dan Ibu Hesti sedang mengadakan perayaan kecil-kecilan. Ya, mereka merayakan perceraian yang belum terjadi. Mereka membeli martabak dan gorengan, tertawa-tawa sambil menonton televisi, seolah-olah besok adalah hari kemerdekaan mereka dari penjajah yang kejam. Penjajah itu adalah aku, istri yang selama ini mengabdi tanpa cacat. Akhirnya besok bebas. Seru Rian yang suaranya menembus dinding tipis kamar. Besok sore kita langsung pindahan ya, Bu. Aku nggak mau lagi injak rumah kontrakan bau ini. Kita tinggal di rumah ibu dulu sementara nunggu proyek Kugol. Iya, Nak. Ibu juga sudah nggak sabar ngusir si Diandra itu. Bikin sumpek mata saja lihat dia, sahut Ibu Hesti. Aku duduk di tepi ranjang, mendengarkan semua itu dengan hati yang sudah membeku. Tidak ada lagi rasa sakit. Yang ada hanyalah fokus yang tajam, setajam silet. Aku melihat jam di dinding. Pukul 11 malam. Sudah waktunya. Aku mengambil koper kecil dari bawah tempat tidur. Bukan koper berisi baju-baju lusuhku, melainkan koper kerja yang selama ini kusembunyikan di dalam lemari yang kucunci ganda. Aku membukanya. Di dalamnya terdapat laptop kerjaku yang harganya puluhan juta, berkas-berkas perusahaan,
dan sebuah ponsel satelit yang hanya digunakan untuk urusan darurat bisnis global. Aku menyalakan laptop. Layar menyala, menampilkan logo perusahaan raksasa milikku, Mahardika Corp. Aku masuk ke dalam sistem, memeriksa laporan keuangan dan aset. Jari-jariku menari di atas keyboard, bukan sebagai istri rumah tangga yang lemah, tapi sebagai pengendali nasib ribuan karyawan. Aku membuka aplikasi panggilan video terenkripsi. Wajah Kenzo muncul di layar, segar dan rapi meski sudah tengah malam. Dia memakai setelan jas lengkap, siap sedia seperti prajurit yang setia. "Selamat malam, Bu Diandra," sapa Kenzo. Latar belakangnya adalah kantor pusat kami di lantai 40 Gedung Pencakar Langit Jakarta. "Malam, Kenzo. Bagaimana persiapannya?" Tanyaku langsung ke inti masalah. Suaraku rendah namun penuh otoritas. "Sempurna, Bu. Tim pengacara yang Ibu minta, Pak Hotman dan rekan-rekannya, sudah dikonfirmasi akan mendampingi Ibu besok. Kami sengaja merahasiakan ini dari media sampai Ibu tiba di lokasi," lapor Kenzo sambil membolak-balik berkas di tangannya. "Lalu, mengenai senjata yang Ibu kirimkan minggu lalu." "Ya. Kami sudah melacak semua rekam jejak Sinta alias Neni Sumarni." "Itu nama aslinya, Bu?" Kenzo tersenyum tipis. Dia punya total utang 300 juta di 6 aplikasi pinjol ilegal dan 2 arisan bodong yang dia bawa kabur uangnya. Kami sudah membeli semua tagihan utangnya dari pihak ketiga. Jadi sekarang, secara hukum, dia berhutang pada anak perusahaan Ibu. Aku mengangguk puas. Bagus. Jadi saat dia mencoba sombong besok, aku bisa langsung menagihnya di tempat. Bagaimana dengan Rian? Soal Rian, Kenzo tampak ragu sejenak, lalu melanjutkan dengan nada jijik. Pihak bank gadai ilegal itu ternyata cukup kooperatif setelah kami tekan sedikit. Kami sudah memegang surat asli sertifikat rumah Ibu Hesti yang digadaikan Rian. Besok, Ibu bisa membawanya sebagai bukti fisik. Jika Rian menyangkal, kita punya tanda tangan basah dan rekaman CCTV saat dia datang ke tempat gadai itu. "Sempurna," desisku. "Siapkan semuanya dalam satu map. Aku mau map itu berwarna emas. Biar mencolok. Biar mereka tahu bahwa kehancuran mereka datang dengan cara yang elegan." "Siap, Bu." "Oh ya, mengenai dress code." Kenzo menunjuk ke arah layar lain. Tim stylist sudah mengirimkan gamis abaya modern rancangan desainer Dubai dan blazer hitam yang Ibu minta. Sepatu Jimmy Choo edisi terbatas juga sudah ada di dalam mobil. "Apakah Ibu yakin ingin ganti baju di jalan?" "Tidak," jawabku tegas. "Aku akan ganti baju di rumah ini. Besok pagi, saat mereka berangkat duluan naik mobil Sinta, aku akan bertransformasi di sini. Aku ingin meninggalkan kulit lamaku di rumah kontrakan ini. Biarkan daster-daster itu menjadi saksi bisu masa laluku yang bodoh." "Baik, Bu." Mobil Rolls-Royce Phantom akan tiba tepat pukul 8 pagi di jalan belakang rumah, sesuai instruksi agar tidak terlihat oleh Rian saat mereka berangkat. "Terima kasih, Kenzo. Tidurlah. Besok kita perang." Aku mematikan sambungan. Kamar kembali sunyi. Aku tidak bisa tidur. Adrenalin memompa deras di tubuhku. Aku bangkit dan berjalan menuju lemari rahasia itu lagi. Aku mengeluarkan gaun yang dimaksud Kenzo, bukan gaun terbuka, tapi busana yang sangat berkelas, tertutup namun memancarkan aura dominasi yang kuat. Bahannya berat dan jatuh, dingin di kulit. Aku mengelusnya pelan. Besok, aku tidak hanya akan menghadiri sidang cerai. Besok adalah hari eksekusi. Aku membayangkan wajah Rian saat melihatku turun dari mobil mewah itu. Aku membayangkan wajah Ibu Hesti saat tahu rumah kebanggaannya sudah bukan miliknya lagi. Dan Sinta, aku tidak sabar melihat wajah penipu itu saat tahu bahwa wanita yang dia hina, dekil, ini bisa membeli harga dirinya 100 kali lipat. Aku berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit kamar yang berjamur. Selama 2 tahun ini, aku mencoba menjadi istri yang sholehah, yang menerima suami apa adanya. Aku memasak, mencuci, memijat kakinya saat dia lelah, padahal dia hanya lelah bermain game, dan menelan semua hinaan ibunya. Aku pikir kesabaran akan membuahkan hasil. Ternyata pepatah itu salah bagi orang seperti mereka. Bagi lintah darat seperti Rian dan keluarganya,
kesabaran adalah kelemahan. Kebaikan adalah kebodohan yang bisa dimanfaatkan. Cukup sudah, bisikku pada kegelapan. Diandra yang sabar sudah mati malam ini. Besok, yang lahir adalah Diandra sang pembalas. Pukul 5 pagi, aku bangun bahkan sebelum azan subuh berkumandang. Aku mendengar keributan di kamar mandi luar. Rian dan Ibu Hesti sedang berebut kamar mandi, bersiap-siap dengan heboh. Ibu pakai baju yang batik sutra itu loh, Bu. Biar kelihatan orang kaya, teriak Rian. Iya, kamu juga pakai jas yang dibelikan Sinta itu. Gagah banget anak ibu, puji Ibu Hesti. Aku tersenyum miris dari balik pintu kamarku. Silakan berdandan, badut-badutku. Silakan pakai kostum terbaik kalian. Karena panggung sirkus yang sesungguhnya baru akan dimulai saat aku tiba di sana. Aku mandi setelah mereka selesai, sengaja mengalah seperti biasa. Aku masih memakai daster saat keluar kamar mandi, membiarkan mereka mengejekku untuk terakhir kalinya. Ya ampun, Diandra. Kamu mau ke pengadilan pakai baju itu? Rian menggelengkan kepala saat melihatku di dapur membuat kopi terakhir untuknya. Sinta bener, kamu memang gak punya selera. Bikin malu aja. Ini kopi Mas, kataku, meletakkan cangkir di meja. Minumlah. Siapa tahu ini kopi enak terakhir yang Mas minum. Ngomong apa sih kamu? Melantur. Rian menyeruput kopinya kasar. Udah sana, jangan dekat-dekat. Nanti bajuku bau bumbu dapur. Setelah drama pelemparan uang receh di teras itu terjadi, seperti yang kuceritakan sebelumnya, dan setelah mobil merah Sinta menghilang membawa mereka, aku kembali masuk ke rumah. Inilah saatnya. Aku mengunci pintu depan rapat-rapat. Jantungku berdebar kencang, bukan karena takut, tapi karena kegembiraan yang meluap-luap. Aku membuka brankas, mengeluarkan semua perhiasan. Aku duduk di depan meja rias, membersihkan wajahku dari debu dan minyak. Lapisan demi lapisan kepalsuan aku tanggalkan. Bedak murah ku ganti dengan foundation seharga jutaan. Bibir pucatku kupulas dengan lipstik matte warna merah darah yang berani. Rambutku yang biasanya dicepol asal, kini kurai dan catok hingga berkilau jatuh di punggung. Aku mengenakan busana yang sudah disiapkan. Saat kain mahal itu menyentuh kulitku, postur tubuhku berubah. Bahuku tegak. Dagu kuangkat. Aku bukan lagi wanita yang menunduk saat dibentak. Aku memasang jam tangan, cincin berlian di jari manis kanan, bukan jari manis kiri tempat cincin kawin murahan dari Rian dulu berada, dan terakhir, kacamata hitam. Ponselku bergetar. Pesan dari Kenzo, kereta kencana sudah tiba, Ratu. Aku mengambil tas Hermes Birkin kulit buaya, asli, bukan KW seperti milik Sinta, dan memasukkan map emas berisi bukti-bukti itu ke dalamnya. Aku berjalan keluar lewat pintu belakang, meninggalkan rumah kontrakan itu tanpa menoleh sedikit pun. Kunci rumah kutinggalkan di atas meja makan, di sebelah uang receh yang tadi dilemparkan Sinta. Biar uang receh itu jadi bayaran sewa terakhirku di neraka ini. Di gang belakang yang sepi, Rolls-Royce Phantom hitam mengkilap tanpa kontras dengan lingkungan kumuh sekitarnya. Seorang sopir berseragam membukakan pintu. Kenzo sudah duduk di dalam, tersenyum lebar. Siap untuk pertunjukan utama, Bu? Tanya Kenzo. Aku masuk ke dalam mobil, merasakan dinginnya AC dan lembutnya jok kulit menyambutku. Aku melepas kacamata hitamku sejenak, menatap Kenzo dengan tatapan tajam yang mematikan. Ayo kita buat mereka menyesal pernah dilahirkan, jawabku dingin. Mobil mewah itu melaju perlahan, membelah jalanan berlubang, membawa sang ratu menuju medan perang untuk memenggal kepala para pengkhianat. Jalanan menuju pengadilan agama pagi itu cukup padat, seolah semesta ingin menahan langkah orang-orang yang hendak memutus ikatan suci. Namun, di dalam kabin Rolls-Royce Phantom yang kedap suara ini, hiruk-pikuk klakson dan debu jalanan sama sekali tidak terasa. Aku duduk dengan kaki menyilang, menikmati segelas air mineral yang rasanya lebih segar daripada air mata yang kutumpahkan selama 2 tahun terakhir. Di sampingku, Kenzo sibuk memantau tabletnya, memastikan pengamanan di lokasi sudah steril. Nona, tim Advance melaporkan bahwa target, maksud saya, suami Anda dan keluarganya, sudah menunggu di lobi depan sejak 30 menit lalu. Mereka tampak gelisah dan kepanasan, lapor Kenzo tanpa mengalihkan pandangan dari layar. Aku tersenyum miring.
Biarkan mereka terpanggang sebentar. Panas matahari belum seberapa dibandingkan panasnya api neraka yang akan mereka rasakan sebentar lagi. Mobil kami tidak berjalan sendirian. Di depan, sebuah mobil pengawal jenis SUV hitam membelah jalan dengan lampu rotator yang menyala biru, membuat kendaraan lain minggir dengan patuh. Di belakang, satu mobil lagi berisi tim hukum dan keamanan berjaga. Iring-iringan ini mencolok, sangat mencolok. Biasanya aku tidak suka pamer. Aku lebih suka bergerak dalam bayangan. Tapi hari ini adalah pengecualian. Hari ini adalah tentang dominasi. Aku ingin Rian melihat perbedaan kasta antara kami begitu lebar, hingga lehernya sakit saat mencoba mendongak. Saat kami memasuki gerbang pengadilan, aku bisa melihat kerumunan orang menoleh. Pengadilan agama biasanya berisi mobil-mobil keluarga biasa atau motor, jadi kehadiran 3 mobil hitam mengkilap dengan plat nomor cantik tentu menjadi tontonan. Mobil pengawal bermanuver, memblokir area penurunan penumpang tepat di depan pintu utama lobi, mengusir sebuah taksi yang baru saja mau berhenti. Dari balik kaca jendela yang gelap, mataku menangkap sosok mereka. Rian berdiri sambil mengipasi lehernya dengan amplop coklat. Kemeja, mahal, yang dibelikan Sinta tampak sudah lecek karena keringat. Di sebelahnya, Ibu Hesti duduk di pinggiran pot bunga beton, wajahnya merah padam karena kepanasan, riasan tebalnya mulai luntur. Dan Sinta, wanita itu. Dia berdiri dengan pose tolak pinggang, sibuk membenahi rambutnya yang kena angin, wajahnya masam. Mobil sedan merahnya diparkir jauh di ujung lapangan yang panas, karena area VIP di depan lobi sudah penuh. Kenapa si Diandra lama banget sih? Aku bisa membaca gerak bibir Rian yang sedang mengomel pada ibunya. Dasar udik, pasti nyasar naik angkot. Sabar, Mas. Paling dia lagi jalan kaki dari depan, sahut Sinta, terlihat dari gestur tubuhnya yang menunjuk ke arah gerbang. Mereka sama sekali tidak memperhatikan mobil mewah yang berhenti tepat 5 meter di depan hidung mereka. Mereka terlalu sibuk mencari sosok wanita berdaster lusuh yang berjalan kaki. Mereka tidak sadar bahwa wanita lusuh itu ada di dalam benteng berjalan seharga belasan miliar rupiah ini. Sekarang, Kenzo, perintahku pelan. Kenzo mengangguk. Dia membuka pintu depan, turun dengan gagah. Setelan jas mahalnya tampak kontras dengan kemeja Rian yang pasaran. Kenzo berjalan memutar ke pintu penumpang belakang sebelah kiri, sisi yang menghadap langsung ke arah Rian berdiri. Rian dan Sinta sontak terdiam. Mereka, dan hampir semua orang di lobi, menatap Kenzo. Mungkin mereka mengira ada pejabat tinggi atau artis yang datang bercerai. Rian bahkan menyikut Sinta, berbisik kagum melihat mobil itu. Gila, Yang. Itu Rolls-Royce Phantom. Harganya bisa buat beli satu kampung ini. Siapa ya yang naik? Kenzo memegang gagang pintu, lalu membukanya lebar-lebar. Momen itu terasa melambat. Pertama, yang terlihat adalah sepasang kaki jenjang yang dibalut stiletto hitam rancangan Jimmy Choo bertabur kristal Swarovski. Sepatu itu menapak aspal panas dengan anggun. Kemudian, kain gaun abaya modern berwarna hitam pekat yang menjuntai turun. Dan akhirnya, aku keluar. Aku berdiri tegak di samping mobil. Angin meniup ujung blazerku dan rambut panjangku yang tergerai indah. Aku mengenakan kacamata hitam oversized yang menutupi sebagian wajahku, tapi dagu dan bibirku yang terpoles lipstik merah marun terlihat jelas. Suasana hening seketika. Rian mematung. Mulutnya sedikit terbuka, matanya melotot, mencoba memproses apa yang dilihatnya. Dia mengenali bentuk wajah itu, dia mengenali postur itu, tapi otaknya menolak percaya. Ibu Hesti yang tadinya duduk kepanasan, perlahan berdiri dengan lutut gemetar. Sinta menurunkan kacamata hitamnya, matanya memicing, memindai tas Hermes Birkin asli di tanganku yang harganya mungkin setara dengan 10 tahun gajinya menipu orang. Aku membuka kacamata hitamku perlahan, lalu menatap lurus ke manik mata Rian. Maaf terlambat. Suaraku tenang, namun terdengar jelas di keheningan itu. Sopirku harus memanaskan mesin dulu. Maklum, mobil ini sensitif kalau tidak diperlakukan dengan benar. Diandra, suara Rian tercekat, terdengar seperti cicit tikus yang terinjak. Wajahnya pucat pasi, seolah melihat hantu. Ibu Hesti memegang lengan Rian erat-erat, matanya hampir keluar. Nggak mungkin. Itu Diandra?
Istrimu yang gembel itu? Aku tersenyum tipis, senyum yang dingin. Halo, Ibu. Halo, Mas Rian. Dan halo Nona Neni, maaf, maksud saya Sinta. Sinta tersentak saat aku menyebut nama aslinya, tapi dia segera menutupinya dengan kemarahan. Rasa minder jelas terpancar dari wajahnya, tapi egonya sebagai penipu membuatnya berusaha melawan. Dia melangkah maju, menunjuk wajahku dengan jari telunjuknya yang berkuku palsu norak. Gaya-gayaan lo sewa mobil beginian, semprot Sinta, suaranya melengking memecah keheningan. Berapa lo bayar sewanya? Pasti ngutang kan? Atau lo jual diri buat sewa mobil sama baju ini biar kelihatan kaya di depan Rian? Jangan mimpi deh. Rian seperti mendapat angin segar mendengar ucapan Sinta. Wajahnya yang tadi pucat mulai kembali berwarna. Dia tertawa, tawa yang dipaksakan dan terdengar sumbang. Benar kata Sinta, seru Rian, mencoba meyakinkan dirinya sendiri dan orang-orang di sekitar yang mulai berbisik-bisik. Kamu itu cuma penulis serabutan, Diandra, mana mungkin punya mobil ginian? Paling ini mobil pinjaman dari bos kamu yang baru, kan? Atau kamu jadi simpanan om-om? Aku tidak menjawab. Aku tidak perlu menjawab gonggongan anjing. Aku hanya menoleh pada Kenzo dan memberikan kode kecil dengan jari. Kenzo langsung melangkah maju, badannya yang tegap menghalangi Sinta yang hendak mendekatiku. Dengan suara baritone yang tegas, Kenzo berkata, "Nona, harap jaga jarak. Pakaian Nona Diandra harganya 500 juta rupiah. Saya khawatir bedak luntur Anda akan mengotorinya. Kalau rusak, Anda harus menjual ginjal Anda pun belum tentu cukup untuk menggantinya." Skakmat. Wajah Sinta merah pada menahan malu. Orang-orang di sekitar lobi mulai terkikik geli mendengar ucapan Kenzo. Sinta mundur selangkah, melihat bajunya sendiri yang tiba-tiba terasa seperti kain lap dibandingkan gaunku. Aku melangkah maju, mendekati Rian. Bau parfum mahalku menguar, menenggelamkan bau keringat dan minyak rambut murah yang dia pakai. Aku berdiri cukup dekat hingga dia harus mendongak sedikit, karena hak sepatuku membuatku lebih tinggi darinya. "Mas," bisikku lembut tapi menusuk. "Simpan tenagamu. Jangan habiskan suaramu untuk berteriak di sini. Kamu akan butuh banyak tenaga untuk menangis di dalam sana nanti." Tanpa menunggu jawabannya, aku berbalik dan berjalan menuju pintu masuk pengadilan. Kenzo dan dua pengawal lainnya langsung membentuk barisan di sekelilingku, membelah kerumunan orang seperti Nabi Musa membelah laut. Di belakangku, aku mendengar Ibu Hesti berbisik panik pada Rian. "Rian, itu beneran Diandra? Kok dia beda banget? Tasnya itu loh, Rian itu asli. Ibu pernah lihat di majalah orang kaya. Itu harganya miliaran." Palsu itu Bu. Pasti KW super kaya punya Sinta," sangkal Rian, meski suaranya terdengar ragu. "Tapi auranya beda, Mas." Sinta menimpali, suaranya terdengar takut untuk pertama kalinya. "Dan cowok tadi, itu bukan sopir biasa. Itu bodyguard profesional." Aku terus berjalan, langkahku mantap di atas lantai marmer pengadilan. Setiap ketukan sepatuku adalah hitungan mundur menuju kehancuran mereka. Di dalam hati, aku bersorak. Babak pertama dimenangkan olehku. Aku berhasil meruntuhkan kepercayaan diri mereka tanpa perlu mengangkat satu jari pun. Mereka sekarang sedang bingung, takut, dan menyangkal. Kondisi psikologis yang sempurna untuk dihancurkan dengan fakta di babak selanjutnya. Aku memasuki ruang tunggu VIP yang sudah dipesan khusus oleh tim pengacaraku. Di sana, Pak Hotman, pengacara kondang yang kusewa, sudah menunggu dengan setelan nyentriknya. Dia menyambutku dengan senyum lebar. "Bu Diandra, showtime." Sapanya. "Ya, Pak," jawabku sambil duduk di sofa empuk. "Mari kita buat mereka miskin secepat kilat." Pintu ruang tunggu terbuka sedikit, dan aku bisa melihat Rian, Ibu Hesti, dan Sinta duduk di bangku kayu keras di ruang tunggu umum. Mereka tampak berdebat, saling menyalahkan, gelisah. Keringat dingin mulai bercucuran di pelipis Rian. Dia terus-menerus melirik arah pintu ruang VIP, mungkin bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. "Nikmatilah ketakutan itu, Rian. Karena itu adalah satu-satunya harta yang kau miliki sekarang."
Ruang mediasi itu berukuran 4x4 meter, bercat putih kusam dengan sebuah meja oval di tengahnya. AC di ruangan itu berdengung keras, berusaha melawan hawa panas dari luar, namun suasana di dalam sini jauh lebih dingin dan mencekam. Mediator, seorang bapak tua berkacamata tebal, tampak gugup. Dia berulang kali menyeka keringat di dahinya, matanya bolak-balik menatapku dan Rian. Di satu sisi meja, Rian duduk diapit oleh Ibu Hesti dan pengacaranya, Pak Danu, seorang pengacara kelas 3 yang kelihatannya baru lulus magang. Sinta tidak diizinkan masuk ke ruang mediasi, tapi aku tahu dia sedang menempelkan telinganya di daun pintu di luar sana. Di sisi lain, aku duduk tenang bak seorang ratu, didampingi Pak Hotman yang sibuk memamerkan cincin-cincin besarnya sambil mengetuk-ngetuk meja, membuat pihak lawan semakin intimidasi. Kenzo berdiri tegak di belakang kursiku seperti patung penjaga, membawa map emas yang berisi vonis kematian bagi masa depan Rian. Mediator membuka suara. Jadi, saudara Rian sebagai penggugat tetap ingin bercerai. Tetap, Pak. Jawab Rian cepat. Matanya meliriku dengan campuran rasa takut dan serakah. Saya sudah tidak cocok. Dia tidak bisa melayani suami dengan baik. Dan saya menuntut pembagian harta Gonogini. Pak Hotman tertawa keras. Suaranya menggelegar di ruangan kecil itu. Harta Gonogini? Harta apa yang mau dibagi? Panci bolong di kontrakan? Rian membusungkan dadanya, mencoba terlihat berani. Jangan salah. Istri saya ini, maksud saya Diandra, dia ternyata punya simpanan uang. Buktinya dia bisa sewa mobil mewah dan pengacara mahal ini. Itu pasti uang hasil pernikahan kami yang dia sembunyikan. Saya minta setengah dari aset yang dia punya sekarang. Pak Danu, pengacaranya, mengangguk-angguk sok tahu. Benar. Menurut undang-undang, harta yang didapat selama pernikahan adalah harta bersama. Klien saya berhak tahu dari mana asal uang saudari Diandra. Aku menatap Rian dengan tatapan iba. Betapa menyedihkannya laki-laki ini. Dia tidak sadar dia sedang menggali kuburannya sendiri. Rian, panggilku pelan. Kamu yakin ingin bicara soal aset dan pekerjaan? Yakinlah. Kamu pikir aku takut gertakanmu? Tantang Rian. Ngaku aja, kamu pasti simpanan bos tua kan? Atau kamu korupsi uang belanja selama ini? Aku menghela napas panjang, lalu memberi isyarat pada Kenzo. Buka mapnya. Kenzo meletakkan map emas itu di atas meja dan membukanya. Dia mengeluarkan selembar dokumen pertama. Itu adalah profil perusahaan. Saudara Rian, kata Kenzo tegas. Nona Diandra bukan simpanan siapa-siapa. Beliau adalah pemilik tunggal Mahardika Corporation. Perusahaan induk yang membawahi 30 anak perusahaan di bidang properti, tambang, dan retail. Kenzo menyodorkan kertas itu ke hadapan Rian. Di sana terpampang foto wajahku di struktur organisasi paling atas dengan jabatan Presiden Direktur. Mata Rian membelalak. Mulutnya menganga lebar. Pak Danu merebut kertas itu, tangannya gemetar saat membacanya. Ini asli? Mahardika Corp? Perusahaan raksasa itu? Kamu ingat 2 tahun lalu kamu melamar kerja di sana sebagai office boy dan ditolak karena ijazah palsu? Tanyaku santai. HRD yang menolakmu itu melapor langsung padaku. Aku yang memerintahkan mereka untuk menolakmu, karena aku tahu kamu pemalas. Kamu yang punya. Rian gagap, wajahnya berubah dari merah menjadi putih kapur. Jadi selama ini, kamu kaya? Sangat kaya, Rian. Jauh lebih kaya dari imajinasi liarmu, jawabku dingin. Dan kamu menyia-nyiakannya demi wanita yang mengaku kaya padahal penipu. Sinta bukan penipu, teriak Rian, mencoba membela sisa harga dirinya. Dia hamil anakku. Dia investor. Aku tertawa renyah. Soal itu. Kenzo, putar lagu favorit kita. Kenzo mengeluarkan sebuah voice recorder kecil dan menekan tombol play. Suara Sinta yang cempreng dan panik memenuhi ruangan mediasi itu, jernih dan tak terbantahkan. Mas, kamu jangan cemburu dong. Aku sama Rian itu cuma acting. Rian percaya banget ini anaknya dia. Padahal kan kita tahu ini anak kamu, Mas. Rian itu tambang emasku sekarang. Dia bego banget, gampang diporotin.
Wajah Rian runtuh. Benar-benar runtuh. Matanya berkaca-kaca, menatap recorder itu seolah benda itu adalah monster. Ibu Hesti menutup mulutnya dengan tangan, terperanjat. Itu suara Sinta? Gumam Rian, suaranya bergetar hebat. Dia bilang aku bego? Anaknya bukan anakku. Bukan cuma itu, lanjutku tanpa ampun. Sinta alias Neni Sumarni adalah buronan pinjol dan arisan bodong. Dia mendekatimu karena dia pikir kamu bisa diperas. Dan sepertinya dia berhasil, bukan? Aku memberi kode lagi pada Kenzo. Kali ini, Kenzo mengeluarkan dokumen yang paling mematikan. Sebuah sertifikat tanah berwarna hijau dengan materai dan cap gadai. Kenzo meletakkan sertifikat itu tepat di depan wajah Ibu Hesti. Ibu Hesti, apakah ibu mengenali dokumen ini? Tanyaku lembut. Ibu Hesti menyipitkan mata, lalu tiba-tiba dia menjerit histeris. Dia mengenali sertifikat rumah pusakanya. Ini sertifikat rumah ibu. Kenapa ada di kamu, Diandra? Kamu mencurinya ya? Saya tidak mencuri, Bu, jawabku tenang. Suami saya yang tercinta, anak kebanggaan ibu, Rian, telah menggadaikan sertifikat ini 2 minggu lalu ke rentenir ilegal senilai 150 juta rupiah. Uangnya dipakai untuk membelikan Sinta tas palsu dan menutupi utang judinya. Apa? Ibu Hesti menoleh ke arah Rian dengan tatapan nyalang. Rian, apa benar itu? Kamu gadai rumah ibu? Rian menunduk dalam-dalam, tubuhnya gemetar. Dia tidak berani menatap ibunya. Diamnya adalah jawaban yang paling menyakitkan. Karena saya menantu yang baik, atau setidaknya dulu begitu, lanjutku, saya menebus sertifikat ini dari rentenir itu kemarin sore. Jadi sekarang, secara hukum, pemilik rumah yang ibu tinggali itu bukan lagi Ibu Hesti, dan bukan lagi di tangan rentenir. Aku mencondongkan tubuh ke depan, menatap mata Ibu Hesti yang mulai berair. Pemilik rumah itu sekarang adalah saya, Diandra Mahardika. Perusahaan saya sudah membeli hak tagihnya. Maksudmu apa, Diandra? Suara Ibu Hesti parau, air mata mulai meleleh di pipinya yang keriput. Maksud saya sederhana, Bu, kataku dingin, tanpa emosi. Mulai detik ini, Ibu dan Rian menumpang di rumah saya. Dan karena kita akan bercerai, dan Rian sudah menghina saya habis-habisan. Aku mengambil jeda sejenak untuk efek dramatis. Ruangan itu hening total. Bahkan suara napas pun tak terdengar. Saya memberikan waktu 1x24 jam bagi kalian untuk mengosongkan rumah itu. Silakan pergi membawa baju-baju kalian. Jangan bawa barang lain, karena semua perabotan saya sita sebagai ganti rugi nafkah yang tidak pernah Rian berikan selama 2 tahun. Jangan, teriak Rian. Dia tiba-tiba berlutut di lantai, mencoba meraih tanganku. Diandra, maafkan aku hilaf. Jangan usir ibu. Kita jangan cerai ya. Aku akan tinggalkan Sinta. Aku cinta kamu, Diandra. Sumpah. Aku menarik tanganku jijik, seolah baru saja disentuh kecoa. Cinta? Kamu mencintai uangku, Rian. Bukan aku. Ibu Hesti, yang mendengar bahwa dia akan diusir dari rumah yang dia tempati selama 40 tahun, tiba-tiba memegang dadanya. Napasnya tersengal-sengal. Matanya terbalik ke atas. Rumahku, rumahku. Racau Ibu Hesti lirih. Dan bruk. Tubuh gemuk Ibu Hesti ambruk ke lantai, pingsan tak sadarkan diri. Ibu. Rian berteriak panik, mengguncang tubuh ibunya. Dia menatapku dengan mata memohon. Diandra, tolong ibu, bawa ke rumah sakit pakai mobilmu. Aku berdiri, merapikan blazerku biang sedikit kusut. Aku menatap pemandangan menyedihkan di bawahku itu dengan tatapan datar. Kenzo, panggilkan ambulans gratis dari puskesmas terdekat. Perintahku, lalu aku menatap Rian. Mobilku terlalu mahal untuk mengangkut pengkhianat. Maaf, jok kulitnya takut tertular virus kemiskinan moral kalian. Ayo, Pak Hotman, urusan kita di sini sudah selesai. Sisanya biar hukum yang bicara. Ajakku. Aku melangkah keluar dari ruang mediasi, meninggalkan Rian yang meraung-raung memeluk ibunya yang pingsan, dan Pak Danu yang bengong kebingungan. Saat aku membuka pintu,
Sinta yang sedang menguping hampir terjatuh. Wajahnya pucat pasi karena dia pasti mendengar semuanya. Aku berhenti tepat di depan Sinta. Dia mundur ketakutan, punggungnya menabrak tembok. "Giliranmu sebentar lagi, Neni," bisikku padanya sambil tersenyum manis. "Polisi sedang dalam perjalanan untuk menjemputmu soal kasus arisan bodong itu. Nikmati udara bebasmu 5 menit lagi." Aku berjalan menjauh, langkahku ringan seolah beban bertonton baru saja diangkat dari pundakku. Di belakangku, suara sirine polisi mulai terdengar mendekat, berpadu dengan teriakan panik dari ruang mediasi. Musik yang sangat indah di telingaku. Langkah kakiku bergema di lorong pengadilan yang mulai ramai. Di belakangku, suara kekacauan baru saja meletus, sebuah simfoni kehancuran yang sudah lama kunantikan. Aku berjalan keluar dari area mediasi menuju lobi utama yang penuh sesak dengan orang-orang yang sedang menunggu giliran sidang, pengacara yang sibuk dengan berkas, dan keluarga yang harap-harap cemas. Udara di lobi terasa lembab dan penuh keringat. Namun bagiku, hari ini udara terasa begitu segar. Saat aku tiba di ambang pintu lobi, aku berhenti sejenak. Aku ingin menyaksikan babak terakhir dari pertunjukan ini di panggung terbuka. Tidak lama kemudian, pintu ruang mediasi di belakang sana terbanting terbuka. Rian keluar dengan wajah yang basah oleh air mata dan keringat, membopong tubuh Ibu Hesti yang terkulai lemas seperti karung beras. Wajah ibu mertuaku itu pucat pasi, mulutnya sedikit miring, matanya terpejam rapat. "Tolong, tolong ibu saya!" teriak Rian histeris, suaranya pecah dan menyedihkan. "Siapa saja tolong panggil dokter. Ibu saya pingsan." Orang-orang di lobi menoleh. Beberapa petugas keamanan berlari mendekat. Namun, sebelum mereka sempat memberikan pertolongan, perhatian semua orang teralihkan oleh keributan lain yang lebih seru dari arah pintu masuk utama. 2 mobil patroli polisi berhenti mendadak di depan lobi, sirinenya meraung sebentar lalu mati, menyisakan lampu rotator biru yang berputar-putar menyilaukan mata. 4 orang petugas berseragam turun dengan sigap, wajah mereka tegas dan tanpa kompromi. Mereka berjalan lurus, melewati kerumunan yang membelah otomatis karena takut, menuju ke arah satu orang yang sedang berusaha mengendap-endap kabur di balik pilar besar. Sinta, atau lebih tepatnya, Neni Sumarni. Wanita itu, yang tadi begitu sombong dengan gaun merah ketat dan kacamata hitamnya, kini tampak seperti tikus yang terperangkap di sudut ruangan. Dia mencoba menyelinap keluar, tapi hak sepatunya yang terlalu tinggi membuatnya sulit bergerak cepat. "Saudari Neni Sumarni," bentak salah satu polisi, suaranya menggelegar memenuhi lobi. Sinta terlonjak kaget. Dia menoleh, wajahnya yang penuh dempul kosmetik kini terlihat retak oleh ketakutan. Bukan. Saya Sinta. Kalian salah orang." "Jangan mengelak," kata polisi itu sambil mengeluarkan borgol. "Kami punya surat perintah penangkapan atas nama Neni Sumarni terkait kasus penipuan investasi bodong, penggelapan uang arisan online, dan pemalsuan identitas. Anda dilaporkan oleh 20 orang korban dengan total kerugian 3 miliar rupiah. "Bohong. Itu fitnah," jerit Sinta histeris. Dia mundur, menabrak pot bunga besar hingga pecah. "Saya orang kaya. Calon suami saya orang kaya. Rian tolong aku." Rian, yang sedang meletakkan ibunya di bangku panjang dibantu satpam, menoleh saat mendengar namanya dipanggil. Dia melihat kekasih pujaannya, wanita yang demi dirinya dia rela mengusir istri sah dan menggadaikan rumah ibunya, kini sedang diseret paksa oleh polisi. "Lepaskan. Jangan sentuh saya." Sinta meronta-ronta, kakinya menendang-nendang udara, membuat roknya tersingkap dan mempermalukan dirinya sendiri. Kacamata hitamnya terlempar jatuh dan terinjak oleh sepatu bot polisi hingga hancur berkeping-keping, sebuah simbol runtuhnya kepalsuan yang dia bangun. "Rian, bantuin aku. Bayar mereka, Rian. Kamu kan punya sertifikat rumah," teriak Sinta putus asa. Mendengar itu, Rian justru memalingkan wajah. Rasa jijik dan benci terpancar jelas di matanya. Dia baru sadar bahwa wanita yang sedang digelandang polisi itulah penyebab ibunya terkena serangan jantung dan dirinya kehilangan segalanya. "Bawa saja dia, Pak," teriak Rian dengan suara serak, penuh penyesalan. "Dia penipu. Dia yang menghancurkan hidup saya. Penjarakan dia seumur hidup." Sinta melotot tak percaya.
Dasar laki-laki banci. Nyesel aku mau sama kamu. Dasar miskin. Pertengkaran mereka menjadi tontonan gratis bagi puluhan pasang mata di lobi itu. Orang-orang mulai berbisik-bisik, beberapa bahkan terang-terangan merekam kejadian itu dengan ponsel mereka. Ih, itu pelakor yang viral di grup arisan kan? Iya, ternyata penipu. Syukur deh ketangkap. Kasihannya suaminya, udah ninggalin istri sah demi penipu, ibunya stroke. Di tengah kekacauan itu, aku berdiri tenang di sisi lain lobi, didampingi Kenzo dan Pak Hotman. Aku seperti penonton VIP yang menyaksikan drama tragis. Kenzo mencondongkan tubuhnya sedikit. Nona, ambulans puskesmas sudah datang untuk Ibu Hesti. Dan mobil Nona sudah siap di depan. Tunggu sebentar, Kenzo, kataku. Ada satu hal lagi yang harus kuselesaikan. Aku melangkah maju, membelah kerumunan. Suara langkah sepatuku yang tegas membuat orang-orang menoleh. Aura kekuasaan yang kupancarkan membuat mereka otomatis minggir, memberiku jalan. Aku berjalan mendekati bangku tempat Rian sedang menangisi ibunya. Rian mendongak. Matanya merah, bengkak, dan penuh ketakutan. Saat melihatku berdiri menjulang di hadapannya, cantik, kaya, dan tak tersentuh, dia langsung meluruh. Dia menjatuhkan dirinya dari bangku, berlutut di kakiku di hadapan semua orang. Diandra, rintihnya, tangannya mencoba meraih ujung gaunku, tapi Kenzo dengan sigap menepis tangannya dengan ujung sepatu pantofelnya. Jangan sentuh Nona Diandra dengan tangan kotor Anda, desis Kenzo dingin. Rian menarik tangannya, tapi dia tetap bersujud. Dahinya menyentuh lantai keramik yang dingin dan kotor. Diandra, aku mohon, maafkan aku. Aku bodoh. Aku buta. Aku ditipu Sinta. Aku janji akan berubah. Tolong jangan usir kami dari rumah. Ibu sakit parah, Di. Kalau kami diusir, Ibu mau tinggal di mana? Tolong, demi masa lalu kita. Aku menatap puncak kepala laki-laki yang dulu kucintai itu. Dulu, aku mungkin akan luluh. Dulu, aku akan ikut menangis dan memaafkannya. Tapi Diandra yang itu sudah mati, dibunuh perlahan oleh penghinaan mereka setiap hari selama 2 tahun. Masa lalu, ulangku dengan nada datar. Masa lalu di mana kamu menyuruhku makan nasi sisa? Masa lalu di mana ibumu meludahiku karena aku telat pulang kerja? Atau masa lalu di mana kamu berselingkuh di kamar sebelah saat aku sedang memasak untukmu? Rian terisak semakin keras. Aku salah, Di. Aku akan tebus semuanya. Aku akan kerja keras. Aku akan jadi suami yang baik. Jangan ceraikan aku. Kita mulai dari nol lagi ya. Aku tertawa, tawa yang kering dan tanpa humor. Mulai dari nol? Tidak, Rian. Kamu mulai dari minus. Aku tidak. Aku memberi isyarat pada Kenzo. Dia mengeluarkan sebuah amplop tebal dari balik jasnya dan melemparkannya ke hadapan Rian. Amplop itu mendarat tepat di depan wajahnya. Di dalam amplop itu ada surat somasi dan perintah pengosongan rumah. Jelasku, suaraku lantang agar semua orang mendengar, termasuk para tetangga yang mungkin ada di situ. Seperti yang kubilang di dalam tadi, rumah itu sudah jadi milikku karena aku menebus sertifikat yang kamu gadai. Aku berbaik hati memberimu waktu sampai besok siang. Jika besok siang kalian belum angkat kaki, aku akan menyuruh buldoser meratakannya dengan tanah, ada atau tidak ada orang di dalamnya. Diandra, kamu tega? Bisik Rian, menatapku tak percaya. Tega? Aku menunduk, menatap matanya tajam. Kamu melempar uang receh ke wajahku pagi ini, Rian. Kamu bilang aku pengemis. Sekarang, lihat siapa yang mengemis di kakiku. Simpan air matamu. Itu tidak laku dijual. Saat itu, petugas medis dari puskesmas datang membawa tandu lipat yang kusam. Mereka mengangkat tubuh Ibu Hesti dengan kasar karena terburu-buru. Rian bangkit dengan sempoyongan, bingung harus mengejar ibunya atau memohon padaku. Kejar ibumu, Rian, perintahku dingin. Itu satu-satunya harta yang kamu punya sekarang. Jangan sampai dia mati di jalan karena kamu sibuk mengemis harta mantan istrimu. Rian menatapku untuk terakhir kalinya. Tatapan penuh penyesalan yang terlambat. Dia kemudian berbalik dan berlari mengejar tandu ibunya,
Keluar dari lobi yang megah itu menuju ambulans tua yang sirinenya terdengar sembar. Sinta sudah dimasukkan ke mobil polisi, teriakannya masih terdengar samar-samar memaki semua orang. Lobi kembali hening sejenak, lalu bisik-bisik kekaguman mulai terdengar ke arahku. Gila, keren banget istrinya. Itu namanya karma instan. Siapa sih dia? Cantik banget, kaya lagi. Aku tidak mempedulikan mereka. Aku berbalik, mengibaskan rambutku, dan berjalan menuju pintu keluar. Sopirku sudah membukakan pintu Rolls-Royce. Cahaya matahari siang menerpa wajahku, tapi kali ini tidak terasa menyengat. Terasa hangat, seperti pelukan kebebasan. Sebelum masuk ke mobil, aku menoleh sekali lagi ke arah gedung pengadilan itu. Gedung yang menjadi saksi bisu akhir dari penderitaanku dan awal dari kebangkitanku. Tidak ada rasa sedih. Tidak ada rasa rindu. Yang ada hanya rasa lega yang luar biasa, seolah-olah aku baru saja membuang sampah busuk yang selama ini kusimpan di dalam saku. Jalan, Kenzo, ucapku saat duduk di kursi empuk itu. Kita punya kerajaan bisnis yang harus diurus. Siap, Ratu, jawab Kenzo sambil tersenyum tulus melalui spion tengah. Mobil melaju pelan meninggalkan pelataran pengadilan, meninggalkan debu, meninggalkan kenangan buruk, dan meninggalkan dua manusia serakah yang kini sedang menuai badai yang mereka tabur sendiri. Aku menutup mataku, menarik napas dalam-dalam, dan untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, aku merasa benar-benar hidup. Suara denting gelas kristal dan alunan musik jazz lembut memenuhi ballroom Hotel Bintang 5 di Jakarta Selatan. Malam ini adalah malam penganugerahan CEO of the Year, dan namaku, Diandra Mahardika, menjadi bintang utamanya. Lampu-lampu gantung raksasa memantulkan cahaya ke gaun emas yang kukenakan, membuatku bersinar terang di tengah ratusan tamu elit yang hadir. Aku berdiri di podium, memegang piala penghargaan yang berat namun terasa ringan di hati. Kilatan lampu kamera dari puluhan wartawan menyilaukan mata, tapi aku tetap tersenyum. Senyum kemenangan yang sejati. Kunci kesuksesan saya, ucapku di depan mikrofon, suaraku tenang dan berwibawa, adalah mengetahui nilai diri sendiri. Jangan pernah biarkan siapapun membuat Anda merasa kecil, karena berlian tetaplah berlian meskipun dilempar ke dalam lumpur. Tepuk tangan membahana. Di barisan depan, Kenzo bertepuk tangan paling keras. Matanya berbinar bangga. Hubungan kami selama 6 bulan ini berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar atasan dan bawahan, meski kami belum meresmikannya. Kehadirannya yang setia dan tulus telah menyembuhkan luka hatiku perlahan-lahan. Sementara aku menikmati puncak duniaku, di sudut kota yang lain, di sebuah gang sempit yang becek dan bau got, sebuah realitas yang bertolak belakang sedang terjadi. Rian sedang duduk jongkok di depan sebuah minimarket, mengenakan rompi oranye kusam. Wajahnya yang dulu bersih dan sok ganteng, kini kucel, hitam terbakar matahari, dan dipenuhi bulu-bulu kasar yang tidak terawat. Dia menjadi juru parkir liar. Setiap kali ada mobil mewah lewat, hatinya berdesir perih, teringat mobil mewah yang dulu pernah hampir menjadi bagian hidupnya. Atau setidaknya, tumpangan mantan istrinya. Woi, parkir yang benar dong. Jangan bengong aja. Bentak seorang pelanggan minimarket yang melempar uang Rp2.000 ke arahnya. Uang itu jatuh ke tanah yang becek. Rian buru-buru memungut uang koin itu. Sebuah ironi yang menyakitkan, mengingat dulu dia dan ibunya melempar uang receh ke wajahku. Sekarang, dia hidup dari memungut recehan orang lain. Selesai shift parkir, Rian berjalan pulang dengan langkah gontai menuju kos-kosan petak yang dia sewa. Ukurannya hanya 2x3 meter, berdinding triplek yang sudah bolong-bolong. Baunya apek, campuran bau keringat dan obat-obatan murah. Di dalam kamar sempit itu, di atas kasur tipis yang digelar di lantai, terbaring sosok kurus kering yang nyaris tak bisa dikenali. Itu Ibu Hesti. Setelah diusir dari rumah mewahnya, yang langsung kujual dan uangnya kusumbangkan ke panti asuhan, Ibu Hesti mengalami stroke berat. Sebagian tubuhnya lumpuh. Dia tidak bisa bicara jelas, hanya bisa mengerang. Mulutnya miring, dan tatapannya kosong. Tidak ada lagi Ibu Hesti yang sombong, yang suka menghina orang miskin. Kini, dia hidup dari belas kasihan tetangga kos yang sering memberinya makanan sisa, karena Rian sering tidak punya uang untuk beli makan. Erang Ibu Hesti saat melihat Rian masuk. Bau pesing menyeruak.
Popoknya sudah penuh dan Rian lupa membelikan yang baru. "Diam, Bu. Berisik," bentak Rian stres. Dia melempar rompi parkirnya ke sudut kamar. "Aku capek. Seharian dipaki-maki orang cuma dapat 20.000. Ini semua gara-gara ibu. Coba dulu ibu gak maksa aku nikah sama Sinta, kita gak bakal kayak gini." Ibu Hesti hanya bisa menangis tanpa suara. Air matanya meleleh ke telinga. Dalam hati kecilnya, dia menyesal. Sangat menyesal. Dia teringat Diandra, menantu yang dulu dia sia-siakan. Menantu yang rajin memijat kakinya, yang sabar mendengarkan omelannya, yang selalu memasakkan makanan hangat. Sekarang, dia hanya ditemani anak kandungnya sendiri yang durhaka dan kasar. Karma itu nyata, dan rasanya lebih pahit dari empedu. Sementara itu, nasib Sinta tak kalah buruk. Di sebuah sel penjara wanita yang padat, Sinta sedang menyikat WC jongkok yang kotor. Dia mengenakan baju tahanan oranye nomor 104. Rambutnya yang dulu badai, kini dipotong pendek asal-asalan karena kutuan. Wajahnya penuh jerawat dan kusam. "Heh, Neni, yang bersih nyikatnya. Jangan lelet," bentak kepala kamar, seorang wanita bertato besar di lengan. "Iya, Kak, ini udah bersih," cicit Sinta takut. "Kurang. Ulangi." Kepala kamar itu menendang ember air sabun hingga tumpah membasahi kaki Sinta. Sinta menangis sesenggukan sambil menyikat ulang lantai yang bau itu. Dia teringat masa-masa indahnya menipu laki-laki hidung belang, teringat saat dia merasa di atas angin menghina Diandra. Sekarang, dia adalah sampah masyarakat yang terkurung di balik jeruji besi. Anak dalam kandungannya keguguran karena stres saat proses penyidikan, dan pacar aslinya, si penipu ulung itu, kabur meninggalkannya sendirian menanggung semua hukuman. Dia sendirian, miskin, dan hina. Kembali ke ballroom hotel. Acara sudah selesai. Aku berjalan keluar menuju balkon untuk mencari udara segar, memandang langit malam Jakarta. Melamun lagi, suara lembut menyapa dari belakang. Kenzo datang membawa 2 gelas champagne tanpa alkohol. Aku tersenyum, menerima gelas itu. Hanya mengingat betapa lucunya hidup ini, Kenzo. 6 bulan lalu, aku berpikir hidupku sudah berakhir. Aku merasa tidak berharga. Tapi lihat aku sekarang. Kenzo berdiri di sampingku, menatapku lekat. "Kamu selalu berharga, Diandra. Hanya saja kamu berada di tangan orang yang tidak tahu cara menghargai permata. Sekarang, kamu bersinar karena kamu sudah menggosok dirimu sendiri." Aku menyesap minumanku, merasakan manisnya kemenangan. "Kamu benar. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar mereka?" Kenzo tahu siapa yang kumaksud. Dia tersenyum tipis. "Laporan terakhir dari orang suruhan kita, Rian diusir dari lapak parkirnya karena sering teledor, Ibu Hesti semakin parah sakitnya dan tidak ada uang berobat, dan Sinta baru saja dapat tambahan masa tahanan karena berkelahi di sel. Apakah Nona mau memberikan bantuan? Sedikit uang mungkin?" Aku terdiam sejenak, memandang kerlap-kerlip lampu kota di bawah sana. Apakah aku harus berbaik hati? Apakah aku harus menjadi malaikat penolong bagi mereka yang telah menikamku? Aku menggeleng pelan. "Tidak, Kenzo. Membantu mereka hanya akan menghina keadilan Tuhan. Biarkan mereka menjalani sisa hidup mereka sebagai pelajaran bagi siapapun, bahwa kesombongan dan pengkhianatan selalu memiliki harga yang harus dibayar." Aku meletakkan gelas di meja balkon, lalu membalikkan badan menatap Kenzo. "Lagi pula," kataku sambil tersenyum, kali ini senyum yang benar-benar bahagia, lepas dari beban masa lalu.